Alasan kenapa Shopee PayLater dan juga S-Pinjam itu masih aman digagal bayarin di tahun 2024 ini. Oke, disclaimer dulu di video kali ini bukan berarti saya mengajak kalian untuk galbay atau sengaja pengen galbay atau sengaja pinjam dan tidak mau bayar, enggak. Tapi lebih kepada buat teman-teman khususnya yang saat ini udah ada pinjaman, ada hutang di Shopee, baik Shopee PayLater atau S-Pinjam, nggak perlu takut lagi kalau memang kalian tidak bisa membayarnya dalam waktu dekat. Karena bisa jadi kan ya, bisa aja kan ya, kita itu ada beberapa hal yang memungkinkan sebelumnya kita bisa bayar gitu ya. Kita bisa, kita bisa membayar cicilan-cicilannya, namun karena ada musibah atau apapun itu, alasannya tiba-tiba kita nggak bisa bayar, ya mau gimana. Ini adalah urusan uang, di mana uang itu nggak bisa kita dapatkan dalam waktu instan kan. Jadi perlu proses, perlu waktu. Nah, video kali ini bertujuan buat, ya mungkin buat teman-teman ya saling sharing gitu ya. Kalau misalnya ada masalah di pinjaman online, terutama di Shopee PayLater atau S-Pinjam, tidak perlu takut yang gimana-gimana. Insya Allah aman, di tahun 2024 ini masih aman, mereka masih legal, masih mengikuti aturan-aturan OJK dan mereka itu nggak semenakutkan seperti yang teman-teman bayangkan ya. Jadi kalau saya boleh sarankan dan kasih gambaran, ya intinya Shopee PayLater S-Pinjam itu sudah legal, punya DC lapangan, namun DC lapangannya ini masih terbatas di area-area tertentu saja, terutama di kota-kota besar aja. Bisa dibilang ya udahlah di Jabodetabek saja. Di luar itu masih minim sekali atau bisa dibilang belum ada DC lapangannya. Nah, apakah SPayLater S-Pinjam ini bisa membuat kalian dipenjara? Jawabannya tidak. Apakah SPayLater dan S-Pinjam akan menyebarkan data pribadi kalian dan menyalahgunakannya? Jawabannya juga tidak. Mereka masih diawasi penuh oleh OJK, jadi mereka tidak bisa seenaknya. Mereka juga utang kalian tidak akan bisa berkali-kali lipat, nggak bakal bisa. Jadi ya ada maksimalnya, ada ketentuannya di mana ya kita semua tahu ya 100% dari nilai hutang pokok. Intinya adalah kita jalani aktivitas seperti biasa. Nggak usah berpikir bahwa SPayLater S-Pinjam itu pinjol atau PayLater yang besar banget, yang membawa nama besar Shopee sehingga sangat berbahaya buat kalian. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Insya Allah semuanya akan aman-aman saja. Jadi buat kalian yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di SPayLater S-Pinjam, mendapatkan ancaman yang beraneka ragam, mendapatkan somasi dan lain sebagainya, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu dipusingin, insya Allah aman-aman aja. Ya, jadi gimana langkah selanjutnya kalau kita gagal bayar? Ya udah, ikhlaskan dan pasrahkan. Tapi kita tetap terus untuk berusaha mencari pekerjaan tambahan, terus kemudian kerja sampingan. Apapun itu kita lakukan tujuannya untuk niat baik, yaitu mengumpulkan uang untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hutang kita. Tapi tetap prioritaskan kebutuhan utama kalian. Ya minimal kita kejar dulu hutang pokok deh. Ya, kejar dulu hutang pokok, nanti setelah itu baru kalian bisa negosiasi. Siapa tahu teman-teman dapat beruntung ya, dapat promo negosiasi, penghapusan bunga denda kan, ya lumayan ya. Kalau ngomong-ngomong soal slik OJK, mereka sayangnya ada slik OJK, tapi slik OJK ya tidak perlu khawatir lah ya dampaknya seperti apa. Karena insya Allah tidak akan berdampak langsung kepada teman-teman, nggak akan membuat kalian kehilangan pekerjaan, nggak akan membuat kalian susah dapat pekerjaan. Intinya sih buat saya pribadi, ya pasti akan lancar-lancar aja lah ya. Ya nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu gelisah. Karena semua ini sudah ada jalannya, semua ini sudah ada aturannya. Jadi jangan berpikir yang bermacam-macam. Ya terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.